Liwa adalah kota berbunga, bersih, berbudaya dan penuh kenangan. Udara yang sejuk dan berkabut serta memiliki banyak pepohonan. Kota Liwa merupakan daerah beriklim tropis. Penduduk Kota Liwa pada umumnya bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Kota Liwa merupakan kota bersih, meraih penghargaan Adipura tahun 2013. Kota Liwa juga terdapat pelayanan kesehatan yang bersih, misalnya puskesmas, rumah sakit, rumah bersalin, palang merah, apotek, dokter umum, dan lain-lain. Meskipun Kota Liwa mendapat predikat kota bersih, namun semua itu berbanding terbalik dengan jumlah penyakit yang terus meningkat. Oleh karena itu, kami mensurvei pasien yang berada di Rumah Sakit Liwa. Setelah itu, kami pun ke suatu ruangan untuk mewawancarai seorang dokter. Primer, sekunder, sama tersier. Kalau primer itu kita lebih ke pencegahan sama perlindungan. Jadi kalau pencegahan itu seperti imunisasi, terus kita edukasi ke pasiennya, misalnya jangan merokok atau bercuci tangan, itu masuk ke bagian primer. Nah, kalau sekunder itu lebih ke pengobatannya, kuratifnya. Jadi ketika pasien itu udah sakit, karena primer gagal, kita masuk ke sekunder. Di situ kita kasih obat-obatan, segala terapi. Nah, setelah sekunder itu ada yang namanya tersier. Kalau tersier itu kita lebih penanganan selanjutnya dari si sekunder. Misalnya ada pasien luka bakar, setelah sekunder kita obatin, kita berikan, kita tutup luka bakarnya, kita kasih obat. Kemudian tersiernya kita terapi lanjut, fisioterapi misalnya. Gimana cara pasien itu biar bisa jalan lagi, aktivitas normal lagi. Jadi dibagi menjadi 3. Botol-botol minumannya kan biasanya botol susu kan kadang ada yang nggak direbus, jadi langsung dipakai, langsung cuci pakai air biasa aja, itu juga ngaruh banget. Terus gizinya gimana, apakah anak itu
kecil atau emang langsung susu formula, banyak faktornya. Diare itu nggak berbahaya, cuman ketika diare kan pengeluaran buang air besar lebih dari 3 kali ya, dengan konsistensinya cair. Jadi kalau misalnya belum 3 kali dan konsistensi padat, itu namanya bukan diare. Pertama dari definisi dulu. Nah, diare itu berbahaya jika terdapat tanda-tanda dehidrasi. Dehidrasi itu kan kurang cairan. Dari dehidrasi itu dibagi lagi ringan, sedang, sama berat, sama tanpa dehidrasi. Hasilnya saat ini kan karena udah terkena diare, kita masuk ke pelayanan sekunder. Kalau sekunder berarti kita mengobati gejalanya diarenya itu. Umumnya diare ini kan dia banyak oleh virus ya, rata-rata virus dari bakteri. Kalau virus itu dia bersifat sementara, jadi ketika daya tahan tubuhnya kuat, jadi virus itu hilang sekitar 3-5 hari. Jadi sebenarnya diare itu nggak perlu obat, cuman asal dia kebutuhan cairannya cukup, minum banyak. Kemudian kita paling di sini kita berikan vitamin itu zinc, lactobe. Lactobe itu kan isinya lactobacillus yang buat bakteri yang di usus ya. Paling untuk anak-anak itu kita berikan tablet zinc sama lactobe, sama pemberian cairan melalui infus melalui air. Bisa juga dia misalnya habis buang air besar, kan pasti ibunya membersihkan kotorannya kan. Nah mungkin tangannya kalau dia misalnya cuci tangan ketika dia membuat susu ataupun dia mencuci alat makan lainnya, itu bisa terkena lagi. Alkohol itu membunuh kuman, jangan dengan air biasa. Terus dari cuci tangan kan ada caranya yang bukan cuma gini atau sudah, kan ada yang 6 langkah itu. 6 langkah cuci tangan mungkin kan pada belum tahu, jadi asal sekarang ini udah. Soalnya kumannya kan belum tahu ada yang di sini, ada yang di pergelangan. Kalau pada umumnya dok di rumah sakit itu asam lambung mereka tuh masih belum berfungsi maksimal. Jadi kita tahu asam lambung itu buat membunuh kuman. Jadi karena anak-anak itu kan sering masukin ambalnya ke mulut dan kuman itu berkembang. Dan kali dengan orang lain lagi dengan orang tua. Orang tua kan dengan sistem imunitas yang berkembang, terus kemudian sistem di flora di ususnya juga lebih baik. Karena lebih rentan kena diare. Dulu tuh karena tadi bakteri dia menyerang usus, kemudian terjadi pengeluaran cairan dari usus itu lebih banyak. Nah setelah dia mengeluarkan cairan itu, tubuh kan kekurangan cairan, maka dia menjadi demam. jadi Tapi lebih penting lagi gimana cara di suatu daerah tuh tersedia sumber air yang bersih. Jadi sumber air yang bersih kan tahu dia punya syarat kayak jarak dari sumber air ke septic tank itu harus kalau 10 meter ya. Jadi kan ada yang dia bikin sumber air tapi nggak tahu septic tanknya di mana, jadi airnya mudah tercemar dengan air yang dia minum. Jadi sebaiknya sebelum membuat itu mengetahui dulu lokasi dari septic tank yang terdekat. Nah, udah tempat cuci tangannya kan ada. Jadi ya untuk menjaga penularan diare itu pertama kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan tuh dengan zat yang membunuh kuman seperti sabun ataupun alkohol dan dengan air yang mengalir. Karena jika air tidak mengalir, misalnya kita dalam suatu wadah, itu sama aja. Jadi lebih baik dengan air yang mengalir. Kemudian yang kedua, makan yang cukup dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, kita menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang air besar pada tempatnya dengan tidak seperti misalnya di empang ataupun di depan rumah, tapi lebih ke tempat yang ada sistem pembuangan dari tinja tersebut. Itu aja.
mengobati orang yang sedang sakit. Tapi bisa juga dengan cara mengedukasi orang yang sedang awam tentang kesehatan. Dan salah satu cara mengedukasi adalah bagaimana cara mencuci tangan yang baik.